Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasihin wa afdalus salatu wa atammut taslimu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, sebagaimana biasa tentunya kita senantiasa selalu menyampaikan puji dan syukur. Itu cuman sekedar kita nyampi kenyabain, namun pada makna yang sesungguhnya puji dan syukur itu adalah hak miliknya Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu kenapa Allah menyerahkan kepada kita puji dan syukur? Karena kamu percayalah, namulah dibuatnya, ya. Alamatlah dinjuknya, sifatlah diadokannya, apalah dinjuknya ada. Jadi maksud kami puji itu kan itu. Apa nama itu? Karena keterangannya dikatakannya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa 'allamal asma'a kullaha. Telah aku ajarkan, kata Allah, segala namu-namu itu kepadanya sekalian. Jadi namu-namu ini identik menunjukkan kepada yang punya namu. Itu maksudnya kan. Mengapa namu-namu ini banyak? Lah kalau sih kok gampang kita nangkep ini. Justru banyak namu ini pacak kita memfilteri, ya, menyaring, mengambil intisari ataupun definisi yang punya nama itu pada makna yang sesungguhnya, ya. Kita bayangkanlah apalah arti sebuah nama, ya. Tapi kadang nama ini bisa membawa binasa, bisa membawa celaka, bahkan tidak daripada itu bisa membawa bahagia. Nama yang mana? Nama yang diketahui, karena nama ini itu berkaitan dengan ilmu. Wa 'allamal asma'. Jadi namu itu artinya hak patennya adalah ilmu. Ilmu itu bimananya tahu. Tahu itu bimananya ngerti. Maka itu awal daripada ungkapan kita pada malam ini artinya bagaimana upaya kita nak tahu. Nah, itulah instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula kamu punya aturan ataupun agama alias akal, itu adalah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan tanda kutip Allah ini memperkenalkan dirinya kepada kita, itu intinya. Enggak kata modal gitu. Ya. Pikirlah maksud aku tuh. Enggak kata modal gitu. Makanya dia tadi memuji kepada diri dia, menunjukkan, memperkenalkan yang diistilahkan kita makrifat Allah. Nah, kalaupun makrifat Allah ini, kalaupun kita lah sama-sama berjalan, maksudnya kata kesepakatan ulama, arabtu rabbi bi rabbi, kenal Tuhan itu cuma Tuhan. Jangan dicati ya dari kalimat ini. Tapi kalaupun kita selusuri kilas balik yang kami uraikan, jadi dia tadi sudah dinjuknya nama, dinjuknya alaman, bener? Nah, alaman ini dia juga nerangnya di dalam tagnya. Apa tag Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu tag dia, alamat dia itu maksudnya. Artinya nunjuk ke diri dia. Dengan pindah bahasa, aku jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi.
dan barang di antara keduanya. Coba kita sama-sama berpikir. Ada tak yang mampu membuat langit? Ada tak yang mampu membuat bumi? Tak baca. Tapi kita dalam hal ini melanglang buana di dalam antara bumi dengan langit. Artinya kita ini sebagai oknumnya, juru bahasa, ya tak? Ataupun dilalanya. Nah, artinya yang mengerti itu yang berkiprah, yang berinteraksi di antara bumi dan langit. Ya. Siapa itu? Nah, inilah kita sebagai kapasitas makhluk yang istimewa, yang disanjung oleh Allah, khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ya. Ini tanda maksud aku. Nah, tanda ini kalau balik kepada Quran yang tersurat itu kan ayat. Kalau bahasa sehari-hari banyak kalimatnya. Ada atribut, ya, ada bahasa gitu ciri. Nah, ciri-ciri inilah diberikan Allah kepada kita secara mayoritas. Nah, sudah dinjuknya ciri, dialah memperkenalkan nama. Maka itu tuh artinya kami ulangi tadi bahwasanya kita tadi menunjukkan puji Allah itu sendiri. Kenapa dia memuji kepada diri dia nih? Karena keterangannya, kalaupun kita tadi sudah memahami di jalan ini, kita angkatlah kalimat la maujudun. Biakin ilallah, ada kata yang ada. Yang ada itu hanya Allah. Ya kan? Sama-sama berpikir ya, ini kan nama Allah nih. Cirinya tadi laku papar ke. Nah, yang punya nama itu mana? Tapi kalimatnya la maujudun, ada kata yang ada. Yang ada itu hanya Allah, namanya. Yang punya nama Allah itu. Perhati ke. Allah itu alif lam lam, ha, namo sekali. Apalah arti sebuah namo? Nah, kita jangan tersembah di namo. Yang punya namo itu sekarang contoh spontanitas. Sebelum kamu nyebut la ilaha illallah, lah dulu. Sebelum kita nyebut zikir la ilaha illallah, lah dulu. Dia dulu apa kita nyebut la ilaha illallah itu dulu? Cara kita apa maksud aku tuh menerapkannya ya. Nah, artinya sebelum kita nyebut la ilaha illallah itu, ini memastikan ada yang sebelum kita sebut tadi. Cuman kita tidak baca nyebutnya lagi datang ke situ. Cuman baca kita sebutkan dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak katik sesuatu yang ada hanya Allah. Sama enggak? Dengan kalimat la maujudun bihaqqin illallah. Karena apa? Cara kita tarik. Kenapa kamu tadi baca istilahnya diberinya kekuatan, diberinya power untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah, makanya kita tadi dinjuknya sifat. Tuh kan? Supaya kita kenal lagi. Nah, sifat yang kita utarakan melalui lapas la ilaha illallah itu bukan kemampuan kita totalitas. Ya? Bukan kemampuan kita totalitas. Karena itu adalah takluk dengan sifat kalam, ya. Jadi sifat tadi kan menentukan. Itu balik kepada diri kita. Nah, artinya dalam hal ini kan kita tahkikkanlah yang bahwasanya orang ahli muhakkikin itu dia tadi selalu mencermati satu nama, ya, dua alamat, tiga sifat. Tak kata yang pisah gitu nih Pak. Kenapa kita tadi terlena? Kenapa kita tadi terbuai? Oleh karena kita tidak memperhatikan, cuma memperhatikan nama. Ya. Sifat ini dalam arti kata yang mengantarkan kita kenal kepada yang punya sifat. Maka dalam sifat ini artinya kaki. Dia tadi lari kepada ada yang istilahnya kita tadi melalui af'al, perbuatan. Sifat tadi kan menyatukan di af'al. Af'al itu artinya perbuatan. Nah, perbuatan sifat ini dinyatakannya di fisik jasad kita ini. Kalau tidak percaya aku mengangkat keterangan Nabi, la tataharraku zaratan illa billah. Ya. Ini bahasa umum, tidak bergerak satu zurah pun siapapun di sini. Ambil contoh, botol ini nah. Baca bergerak dewek tak? Kalau tidak digerak ke. Nah, sekarang mungkin menurut kacamata bapak-bapak yang ngerakkan tangan aku ini bukan. Sejingok tak yang ngerak ke tangan aku ini. Walhasil singkat cerita berhimpun botol ini bisa berangkatnya. Ya.
Artinya maksud kami itu ketajaman cara kita pola pikir. Kalau bahasa akademik definisi, bukan dongeng cerita. Ini kalau dongeng cerita pacak galau kita ngerekap. Mana yang sesungguhnya tersirat di dalam ini? Inilah kalau bahasa di dalam majelis kita ini hakikat namanya kan. Nah hakikat itu bahasa kita maksudnya yang tersirat kepada diri kita. Jadi dengan bertajalli af'al Allah, tajalli lah lain pula lah tersebut kesana sudah ada. Tajalli itu bahasa orang sufi. Af'al Allah, perbuatan Allah, artinya setiap saat Allah itu dinyatakan perbuatannya kepada kita ya. Tapi harus kita klarifikasi, Allah itu tidak berbuat. Kalau Allah berbuat tidak terkarung gitu. Cuman buatan dia ini dia tak kepengen untuk dia tak butuh tuh dia. Cuman untuk menyatakan bahwasanya perbuatan ini supaya kamu tadi kontak dengan aku, kamu itu tak pacak berbuat. Keyakinan artinya dalam hati gitu. Inilah yang kukatakan tadi. Kapan berbuat, apapun gerakan, tindakan pasti perbuatan Allah. Mbak contoh sederhana lapangan ya. Kalaupun Pak Tani itu megang cangkul, cap buaya cangkul ini, ya, gagangnya bagus, walhasil singkat cerita gagangnya kayu jati dari Jawa pula. Ya, tak ada beli gitu, mahal saking mahal. Pakai buaya tahan berendam. Cangkul itu bisa dia tadi membulak-balikkan bumi alias tanah buat galengan ataupun buat lahan untuk tanaman ubi alias kacang. Tatkala dia tadi dipegang oleh tuannya. Bener tak? Kalau tak dipegang tuannya, si cangkol lah dipacak tak? Hai cangkol, kau nyangkol lewek. Pacak tak? Mungkin banyak ribet orang tanya. Hebat sian itu. Yang ngokon cangkol, nyangkol lah. Tak duduk gitu gari wong. Terus tak? Ilmu apa pakai kawan? Maksud kami itu secara ilmiahnya mak itu. Nah, yang kami maksud coba campak ke diri kita nih. Nah, sama baca cangkol itu lagi dicekel tuannya kita dibaca ngomong, lagi dicekel tuannya kita baca nyingok. Ya, itu kalau bahasa cangkol dipegang itu kan. Bahasa Allah Maha Suci tidak ada cerita pegangan itu. Sehingga kita seluruh fisik anggota kita ini bisa berperan aktif sesuai dengan posisi dan porsinya masing-masing. Maka itu kalaupun kita secara tolak ukur, orang yang muhakikin, orang yang tahkik itu, dia tidak memandang sosok, tidak memandang penampilan, tidak memandang casing, tidak memandang pangkat dan jabatan. Apa yang dipandang Allah? Nah itulah tekanan hadis baginda Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha ila qulubikum. Allah itu tidak memandang potongan, tidak memandang bangsa, tidak memandang bahasa. Yang dipandang adalah hati. Nah datang hati ini lah panjang pak ceritanya. Hati yang mana? Nah, maka ini kita nak hati-hati nih. Ngaji ini nak hati-hati. Kamu itu makan hati ngaji ini. Saya tidak nerima cerita pegel hati pula. Nah hati ini ya dalam arti tuntutan kita di jalan tauhid ini itu kita sepakati bahwa hati itu qalbul mu'minin baitullah. Ya. Baitun itu kalau bahasa rumah. Ya. Nah rumah dalam arti kata bukan di rumah di hati kita ini, rumah ini meledak dari kita ini. Aku dewe yang punya rumah Allah. Kita ini galau-galau di dalam lindungan, di dalam naungan. Ya kata bahasanya banyak sudut pandang cerita nih. Nak sampai ke malam ini cuma semampu aku baik, yang lebih mampu lagi masih banyak. Nah artinya di sinilah kita tadi artinya selalu diayomi, selalu dilindungi, selalu diredoi. Nah hati, jadi kalaupun kita berbicara kepada hati, aku pernah bercerita ke Pak, kalaupun aku ambek satu unit tabung gas ya, aku ambek perumpamaan ini,
Satu unit tabung gas, entah yang 50 kilo, 50 kilo, yang 3 kilo ataupun yang 12 kilo. Ya. Di dalam tabung itu ada gas ya. Ini aku katakan misal tadi hati tadi ya. Komponen hati. Di dalam tabung itu ada gas. Maka dia bisa beroperasi segala kebutuhan di dapur ini. Ternyata lama dipakai, gas itu tidak kati. Habis ya kan? Pertanyaannya, kalau habis gas itu, tabung itu baca digunakan enggak? Enggak, nah ditukar mau digunakan. Yang jadi analisa gitu nih, artinya tabung gas itu banyak di dalam tabung apa banyak di luar tabung? Cuma kita bukan profesinya kan? Bukan profesi di bidang itu. Artinya banyak di luar ini tabung. Nah inilah umpama hati tadi. Yang kukata qalbul mu'minin baitullah. Maka hakikatul qalbi zatullah, itu tindak lanjutnya. Hakikat hati itu zatnya Allah. Nah. Energi Allah kalau tabung. Energi. Itu bahasa wong sebelah sana ada. Nah baru baca kita dalam hal ini apa peran di dalam menjalankan tauhid itu kan ada 4 level tingkatan. Yang pertama istilahnya amal. Yang kucerita tadi masalah amal, cuma lah sampai naik ke sesungguhnya hakikat amal ada. Karena amal ini menunjukkan segala perbuatan itu kalau cerita hakikat tidak kati perbuatan kita ya. Hanya perbuatan Allah. Nah perbuatan Allah ini tidak baca kamu nyingoknya, aku nak bertanya kamu tahu tidak apalah rupa Allah berbuat. Nah di sini guyur minggir nih. Makanya dinyatakannya di kita. Ya Allah berbuat dinyatakan, tapi bukan kita Allah itu maksud aku. Karena Allah laisa kamislihi, tidak ada semisal. Nah untuk nangkep, ya awas. Nerimo inilah balik ke hati juga tadi. Karena kenapa aku katakan demikian? Allah itu laisa kamislihi ya. Seakan-akan berseberangan ya. Firman ini seakan-akan menentang laisa kamislihi, dak pacak, dak katik seumpama, dak semisal apapun. Tapi ada hadis kudusi mengatakan ma zahartu lisaiin ka zahartu bil insan. Nah. Jadi ceritanya caknya bertolak belakang terus ya. Tapi maksud kami itu kamu ambil secara kesimpulan. Kalau cerita memang itu nian, selalu bertolak belakang. Maka punya kesimpulan gitu. Kenapa kita punya kesimpulan? Berangkat dari ma zahartu lisaiin ka zahartu bil insan. Aku tidak nyato pada sesuatu, nyato aku di manusia. Nah manusia ini belum sudah. Maksud aku itu. Manusia itu yang mano kan, kadar manusia yang sesungguhnya itu mano. Nah, rupanya di situ kalaupun kita terus ke dengan hadut kursi al insanu siri, manusia itu insan. Nah beda enggak manusia dengan insan? Perbedaan kalimatnya memang beda, cuma maksud manusia itu rahasia kan, insan itu yang punya rahasia. Kalau kita kata ke naik ke itu diri Allah, insan itu kan. Dinyatakannya di kita manusia. Maka itulah selalu bahasanya kita ngerapat ke barisan. Karena kalau kawasan secara umum itu banyak keterangan-keterangan, dalil-dalil apa yang dikatakan mal insan juga ilmu mantek, hayawanun natik, ilmu mantek ada. Insan itu adalah manusia, apa hewan yang baca bercakap-cakap. Ada lagi yang dikatakannya al insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia itu fitrahnya tidak terlepas dari lupa dengan salah. Masih manusia juga. Nah dari sinilah cari kita baca memotivasi ya. Ataupun mengukur ampere meter kita sejauh kita memahami yang dikatakan kalimat manusia. Manusia itu istilahnya al insanu siri. Manusia itu adalah rahasia. Gimana rahasia? Rahasia itu sifat. Artinya lari ke sifat, nyata ke sifat. Tuhan nyata ke tadi kan ke sifat. Mana sifat tadi?
Panca indera kita ni dak kate yang sukses kalau dak kate panca indera yang 5, yang 7 itu. Kita 7 panca indera. Yalah ma'ani zohir namanya kan. Ma'ani zohir ini tidak lepas setiap saat, setiap minggu, setiap detik, bahkan seumur-umur sampai sekarang. Ini rahasia deh, sifatnya deh. Yalah ma'ani batin yang dikatakan apa? Yang pertama hayat. Ya. Itu fungsional itu. Ndak kata hayat aja nyengok. Bener. Ndak kata hayat aja napas. Ndak kata hayat aja denger. Ndak kata hayat dak macam-macam segala gawe dak baca itu dak. Tiko berjalan lagi dak tahu. Hayat. Artinya peran yang paling ideal adalah hayat. Hidup. Mana bukti hidup? Nah. Mudah. Inilah buktinya maksud aku. Sifat nyingok dia tak dong atau hidup, tapi oknum yang memakai hidup itu yang punya pinjaman itu harus tahu. Artinya nyingok yang hidup. Mana yang hidup? Yang hidup tak pernah mati. Siapa itu? Kalau nyingok yang hidup kita ini ya mati, punya jeda waktu. Taruhlah ngisi minyak di pom gandus tadi, gawa ke sini kering. Balik ngisi bulo. Itu kalau secara maksud aku lahiriah. Tapi secara tuntutan kita harus mah itu. Artinya tatkala kita masih sedang ada disertai bahan bakarnya pada diri kita ini, artinya seluruh perangkat yang ada dimobilisasi diri kita ini pacak berinteraksi, pacak aktif. Itu cara kita nak buktikannya. Ini yang katakan rahasia tadi sifat. Nah sifat ini dari rangkaian sifat inilah yang bisa pacak kita tadi mengenal diri yang sebenarnya. Karena sifat ini artinya dak katik sosok. Ya. Nyingok ada sosoknya dak? Dengar apa bentuknya? Katik ya. Kudrat apa bentuknya? Iradat apa bentuknya? Hidup apa bentuknya? Tahu apa bentuknya? Tak katik bentuk kalau. Cuman kita ni oknumnya, bener tak? Dipakai terus, ada tak tinggal? Maksud aku, umpama kita tadi nyingok di sini. Keluar kaget tinggal, ada tak? Ataupun pandangan kita tadi waktu pergi di rumah tadi tepat. Ya, jelas. Datang ke sini tinggal, nak ulangi. Tinggal di teras ini. Artinya nunjuk ke jawabannya bukan sesuatu. Ya, bukan sesuatu. Nah, artinya bukan sesuatu itu terus menerus. Awas ini nak ngiring ini kayaknya. Kita ini mandek di sesuatu inilah kadang. Padahal sesuatu ini penampakan, pengenalan, pujinya Allah. Allah tak ada sia-sia bagi Allah tadi membuat sesuatu ini. Dia tak lebih tak kurang untuk supaya kamu kenal baik. Nah kita ini salah kaprah. Sesuatu lah menjadi tolak ukur. Menjadi tumbal gitu. Kadang secara pola pikir gitu. Kan sesuatu ini ratu-ratunya udah kati akal. Ya, yang punya akal siapa? Ini manusia tadi. Cuma pertanyaannya. Ataupun surveinya. Yang punya akal ini kalah yang kati akal. Karena sesuatu kati akal kan. Kayu itu ada akal. Kati, nak kamu tebang, nak kamu seret, nak kamu gesek, nak kamu cincang, laju lah. Olehnya udah kati akal. Nah kita tadi sekendak-kendak melakukan keinginan kita. Membuat kepada yang sesuatu itu dengan keinginan kita seketika alias sejenak. Oleh karena apa? Kita tidak terpandang. Ya. Bahwasanya kalau dalam usul sufi, apalah beda kita dengan kayu secara usuliat. Kati beda. Cuma dia udah kati akal, kita jinyonya akal. Sambungkan ya kepada yang menciptakan akal itu sendiri. Ya. Karena akal, kalau bahasa aku, pengerti aku, akal ini keubahnya seperti apa? Wadah baik. Ya. Wadah. Nah yang berhak di dalam arti kata
mengisi akal itu. Nah inilah yang dikata kepikir. Pikiran inilah. Nah pikiran ini, kalau dia tadi tidak bersinergi dengan hati, maksud aku, maka akal tadi akan berlaku pada akal jasmani. Tapi kalau dia bersinergi dengan hati, dianalisanya dulu. Kalau bahasa aku, ada surat perintah. Kita baca, kita pelajari, ya kan. Mak Manon yang kena ini. Per kalimat itu. Artinya, kita analisa dulu. Maka baru dia tadi masuk dalam kategori, dia tadi berkolaborasi dengan akal. Baru masuk akal. Nah itu bahasanya. Padahal tidak ada masuk-masuk. Dasar bahasa kita benar masuk akal. Padahal kita akal lagi dah hati. Kali marah kalau kata akal. Ceritanya berangnya maksud aku itu kan. Sebenarnya memang itu sih. Nah artinya Allah memperkenalkan tadi langsung kegeser dari mukodimah langsung maksud penempatan judulnya ada. Allah memperkenalkan tadi ialah melalui nama. Yang kedua melalui alamat. Yang ketiga melalui sifat. Jadi kita tadi melalui sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui sifat. Nah, sifat ini yang kita kata ke rahasia. Sifatan la ghairihi, bersifat-sifat dak katik lainnya lain menunjukkan Allah. Nah, sifat ini kalaupun kita tingkatkan, apa kata dia? Kuntu kanzan mahtian. Aku nih pembenaran tersembunyi. Sifat itu ya. Pembenaran tersembunyi. Kita bayangkanlah kalau bendahara tersembunyi itu banyak yang nak kita lewati itu. Berapa puluh meja dulu para bapak ngadep kasir itu. Tidak sekali datang kadang. Ini ada 3 bulan ngaji lah tamat nih. Karena itu. Itu cara perumpamaan keluar. Nah artinya kuntukan zan mahbian sifat tadi. Aku pembenaran tersembunyi. Ini cerita sifat maksud aku tuh. Untuk naik ke hak yang semestinya pribadi teman masing. Karena sesungguhnya kita tidak baca berbicara. Yang membicarakan yang kan sifat Allah. Kamu tidak baca dengar kalau tidak dengan sifat Allah. Nyatu kan? Nyatu. Makanya lemak kita ngomongnya. Ngomong ke barang lado. Yang tidak lemak ngomong barang tidak hati. Yang tidak hati di kita diomong ke. Inilah yang diistilahkan kalau tuntutan kita nih ngaji di diri, bukan ngaji diri wong, diri kita ini kita kaji ini kan. Makanya di situ berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man aropa nafsahu, pakot aropa robbahu, barang siapa tahu diri. Nah diri tadi artinya diri sifat. Nah sifat tadi istilahnya rahasia, sifat tadi adalah bahasanya di situ berpembendaharaan, nyatonya di fisik jasad. Nah kan, fisik jasad ini tempat dia nyandar katanya. Kalaupun tabung gas tadi cuma tabungnya baik. Itulah kita ini. Sedang dia tadi dilengkapi oleh tabung, di dalam gas itu dipakai, sesuai dengan kebutuhan kena. Tapi kalau lagi gasnya tidak kati, sepak ke kawan tabung gas tidak. Nah kalau kita ni mana? Tidak kati energinya lagi, tidak kati hayatnya lagi. Nyekel lah baca, ngomong tidak baca, benar tak? Belum galak pula. Jadi maksud aku tuh cara Allah memuji tadi, nah kena kami itu kan, bukannya muji-muji nyanjung-nyanjung namanya lah itulah. Jadi dengan sifat dia ini maka apa? Menurut dalam kitab ini untuk dipertegas, manakala orang ahli muhakkikin, arti ahli muhakkikin itu ahli yang tahqiq.
Tahqiq tadi itulah juga tadi runut selusurannya. Tahqiqnya namanya kita tahu, alamatnya kita tahu, tandanya kita tahu, tempatnya kita tahu. Tahqiq. Kalau bahasa serse nak ngembek itu kan pasti berminggu-minggu dulu pelajari, benar? Jangan salah tangkap, jangan salah embek. Fotonya dijengok, namanya dijengok, beda ada hurufnya. Alamatnya juga dicocok ke kurang-kurang dari situ, ngelibet ke pemerintah setempatnya belum bener ada dong nama ini. Nah itu tahqiq namanya. Tidak baca lagi ulang nuntut, memang benernya asli wong ini A1 kalau bahasa binari. Jadi gerabak gerubuk. Nah nuntut Tuhan ini itulah pulau pak, ini tuh gambaran. Aku tadi ngemek bahasa supinya itu kan, bahasa supi. Bahasa laduni gitu. Jadi wajar Tuhan itu berfirman watil kal amsal nadribu halinnas liqaumi yatafakkarun. Betapa banyak perumpamaan, misal, tamsil, itibar di permukaan bumi bagi orang yang mau berpikir. Ya. Orang yang mau berpikir, kita ini berpikir galau jujur baik. Cuman ada konsekuensi Rasulullah SAW apabila kita memang benar-benar dalam hal ini, apa kata beliau? Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sinin. Lah jadi bumerang pula ini. Berpikir sesaat uji Nabi. Sama nilainya dengan ibadah 70 tahun. Galak tak kira-kira? Galak tak? Ada korelasinya lagi itu ya, itu serang bae. Bukan serampang apa itu melok sini bae, lokak lemak, lokak miring, lokak murah ada. Beria bulo. Pikir sesaat 70 tahun. Mana sesaat? Bahasa kita apa bahasa Tuhan? Nah, itu pula vokal. Bahasa kita sesaat dengan ini hari lah, balik lagi lah lain. Cuma saat ini maksud aku sifat dia itu ada tak? Kita balik masih ada tak sifat dia? Arti saat dia itu nah, tidak berkeputusan itu maksudnya. Wih berat pak, kapan main? Tidak ada berat. Kamu berat nih ya. Bagi Allah dari keberatan. Buat kita sebatang ini lagi biar siap loh. Itu cara kita curhat memang maksud aku itu kan. Jadi orang muhakikin tadi, ya, ciri dan alamatnya memandang. Ya. Jadi memandang akan bahwa tiada yang maujud. Nah, jadi tak kati yang diado ini. Itu cara tilikan hakikat. Jadi tak kati, ngapa ini ado? Ini membuktikan. Ado ini pasti ado yang ngadokan. Nah yang ngadokan ini yang kita pandang nih. Akhirnya ada timbul pertanyaan. Jadi kita pandang itu dengan hati atau dengan mata? Jawab dewe ini. Kalau dengan hati, kalau ceritanya sudut pandang aku. Ya. Kalau mata penyingoan aku. Nah, itu bahasa abang akademik sudut pandang. Jadi sudut pandang tadi itu sudut pandang ilmu apa dia? Apa ilmu tauhid, apa ilmu fikih, apa ilmu tasawuf. Kalau dari ilmu fikih penyingoan aku. Kalau tauhid tasawuf sudut pandang. Artinya tidak kati perbedaan. Ketemu kan lo. Ya. Karena itulah dikatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, ya kan? Atas bawah itu bahasa umum, bahasa fikih, kanan kiri bahasa fikih bagi Allah. Meliputi di kanan ada, di kiri ada, bukan berbagi, enggak. Saking dia tadi maha besar. Maka itu kita nih berketuhanan yang maha besar. Saking besar tadi tidak pernah terbaca, nutupi mata kita. Karena dia di parak mata inilah. Nak nyingok yang jauh. Artinya tidak ada ngaji pada diri. Adalah wujud sekalian alam ini mazhar tuh kan.
Wujud sekalian alam. Alam ini kan alamat, ciri, atribut alias tando alam. Alam ini kan bahasa kitab. Kalau bahasa Quran alif lam mim. Ya, alam juga bacaannya. Alif tuh yang hidup gak pernah mati. Lam itu gimana? Latif. Latif itu gimana? Halus. Halus itu gimana? Pemahaman. Di mana? Mim itu diri. Maka itu alif lam mim itu dijabarkan oleh ayat kursi. Kamu baca galau, aku udah nak baca kunyo. Baca kan masih yang itulah juga. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu lam mim manzal lazi. Tafsirnya baca dewe sano, kendaknya cari dewe. Alam itu ya dah. Nah gitu nih terprovokasi dengan alam ini ada yang terbentang ini. Rupanya alam ini sekedar menunjukkan mazhar baik kenyataan. Kalau tidak nyatu alam ini, mana kita nak nuntut yang menciptakan alam. Nah artinya kalau bahasa tauhid, mustahil alam ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang ada ke. Yang inilah yang terus menerus kita bahasanya kita tuntut. Karena bagi Allah, ya kalau kita tadilah sampailah paham dengan Allah, ya sudah tamat. Cuman ilmu Allah ini banyak. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai ini hari, dah habis-habisnya. Masih mujadalah kadang banyak. Masih berselisih paham bahwa dia siko. Oleh karena apa? Kebanyakan sudut pandang tidak tuntas tadi. Makanya kadang versi-versi di dalam Toreko kan beda-beda kan. Samania, Naksabandia, ada Sataria. Itu metode kan. Cuma tujuannya siko, tidak kata bedanya dah. Nah kita ini kadang lah perahu lain, ini lah lain pula. Ida, masih tengah laut itulah perahu, tidak pernah darat, lain kapal Bilnu. Oleh karena sama-sama di laut, ya sadar kita tadi. Artinya yang nyalan ke perahu itu, laut itu, air itu, bukan kita. Ini menentang perahu hebat, besar, lecetnya bagus. Jadi ya. Artinya mazhar kenyataan. Tiada yang mewujud daripada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kati yang ada itu hanya Allah. Maka kita buktinya lagi tadi sifat tadi artinya sukses panca indera jasad kita ini kalau tidak kati sifat. Ya. Jadi kalau kita tidak baca kenal dengan Tuhan, yang kenal Tuhan sifat itu. Mangko kita rurui sifat ini nebok kita nak kenal Tuhan, kau hebat kau ini siapa buat kau. Sifatnya itu, jadi sifat itu yang kenal itu. Ya. Bagi Tuhan tidak butuh sifat, dia nginjoknya di kita baik. Itulah yang dikatakan anugerah. Anugerah tidak cak muatnya maksud aku. Membaca kita muatnya. Coba kabur. Kita hilang ke kaburnya. Udah baca. Muatnya tidak baca, ngilangnya tidak baca. Itulah bukti bukan punya kita. Mudah jawabannya, itulah bukan punya kita. Lah punya siapa timbul? Nah itu cara kita mencari tolak ukur. Maka hati tadi sudut pandangnya. Oh iya. Artinya kalau masih kita punya karan, kita punya solusi, artinya bukan. Begitu kamu punya karan itu atas izin dan petunjuk Allah itu sendiri. Jadi dibangsakan kepada wujud Allah itu artinya tiada yang mawujud pada hakikat hanya Allah. Ya. Maka panaklah. Nah, baru pacak kita tadi makai cerita panah kan. Rupanya itulah ada katiknya apa kita nih dulu. Bukan lagi bahasa panah itu. Oleh karena tauhid ada kalimat panah. Nah kalau bahasa mayoritasnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya kan? Tidak baca. Ya. Nah. La haula, tidak kati, tidak baca, tidak tahu. Sehingga tidak galau-galau. Apa haula? Haula itu tidak kati kekuatan.
Dakati kalau. Habis kenian itu, tumpah-tumpah kenian, ibaratnya itu dicangkir, kering-kering kenian. Jadi maksud aku tuh, cara kita menakar kadar gitu, coba kelanian, malu nian, lah halawala. Jangan ngomong punya baik lah halawala. Cak banyak dan rasa doa lah. Ya. Oh, artinya wala itu tuntutan kepada diri. Nah, kapan pacak tadi? Nah, itulah ceritanya bukan lagi lah cuman secara tolak ukur ataupun perdana kalimatnya nak kita kaji dulu kapasitas diri kita lah wala dak kati dayo dak kati pai dak kati kalau. Nah, ada perbuatan, ada kendak, ada keinginan, ada penyinggungan, ada pendengaran, ada penghidupan. Siapa punya kendak? Jadi artinya la wala. Jadi inilah tatanan yang paling mendasar untuk mengenal kepada diri. Itu sebenarnya. Cuma maksud aku tuh, coba kita hayatin yang la wala itu. Rupanya la wala itu kalau dia tuntas, habis, kering, rontang, ibarat aku. Nimbul. Kapan nimbul aku? Nah inilah yang bahasa berikutnya. Musahada kamu nyaksikan. Nak nyaksi belum habis lah wala aja. Kalau bahasa sederhana, dilebur ke dulu. Berkumpul ke emas patah-patah tuh masih tidak. Kamu lebur, kamu cetak ulang. Ya. Lah wala dilebur. Dia lah pokoknya emas. Begitu dicetak sesuai keinginan, buat tolong buat cincin. Nah, berubah cincin. Tidak lagi lah cincin lah gerot. Ini jadi emas pula. Batu pula dan rai. Jadi pada ketika itu sekalian perbuatan makhluk dan sekalian perbuatan makhluk. Nyatonya di perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan kamu kenal melalui asma, kamu kenal melalui sifat, ya. Kamu kenal melalui af'al. Jadi di situ melalui sifat, melalui asma, melalui af'al kita kenal. Jadi tuntaskan af'al itu artinya perbuatan. Perbuatan itu kalau kita turun ke pakai fi'li, perbuatan anggota, ada rukun fi'li, kan? Ada rukun qauli, namo, asma. Ada rukun qalbi. Baru baca kita di sah secara rukun. Sholat. Baru baca dia tadi tertib. Nah, datang ke tertib inilah yang nak kita kaji ini sebenarnya. Semayang 5 waktu itu tertib tuh lah. Potongannya, tegaknya udah pernah tahu. Nah, sudah semayang ini kalau ada tertib. Nyingok dan semayang di masih mato itulah. Sudah semayang masih mato itulah. Cuma lain bacaan. Nah, inilah yang tidak tertib nih. Panjang cerita tertib ini sebenarnya. Bukan tertibul kalimat. Bukan tertibul perbuatan. Tertib itu kalau-kalau. Baru baca kita tadi menuju kalimat. La tataharoku zarrotan ilah. Bila tidak bergerak satu zurah pun kalau udah Allah. Nah itulah ketuntasan la wala tadi. Tertib itulah sebenarnya. Bukan kita tadi tidak beraktivitas. Bukan kita tadi tidak berbuat. Ya. Beraktivitas, berbuat keseharian ini asetnya Allah. Jadi kalaupun asetnya Allah, kalaupun baik misal, kalau aku ini masih dipakai oleh pihak yang terkait, jadi punya aset. Apa aset? Kendaraan, rumah dinas, ya, sedang bertugas. Kira-kira sudah bertugas. Masihnya kita bukan? Nah maksudnya sedang main yaria kita pelihara. Tidak lo kaget dari, kan bukan hak kita aset ini kan.
Pinjaman sementara. Belaga umpamu tadi. Dengan ini belaga. Kenapa dia belaga? Ada yang jahat. Karena dia tadi setiap sudut pandang ada soal, ada jawab, ada pasangan. Jadi dia tadi terus menerus inilah menjadi lahan lapangan permainan makhluk di atas dunia untuk dia tadi berijtihad, berjuang untuk menuju jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan langkah-langkah apa yang kami sampaikan sedikit ini sekedar bahasa kita untuk memotivasi, memacu diri kita agar senantiasa membuktikan bahwa memang benar-benar Allah itu tetap ada. Sampai kemanapun dia tetap ada. Nah tinggal kita bercari ada tuh mana di mana di kita ini. Nah makanya tadi aku urai ke. Nah oleh karena itu atas penyampaian yang singkat akan menjadi modal kita untuk apa nak kita pecahkan ditindaklanjuti supaya kita tadi samu nada, samu irama dan sama tujuan. Kalau bahasa aku kita di pucuk dunia ini samu zaman sekolah dulu senasib sepenanggungan ya. Senasib sepenanggung karena kita ini kalau bahasa senasib sepenanggungan asal dari yang satu berkiprah di dalam yang satu akhirnya kembali kepada yang satu itu bil nomor. Amin ya robbal alamin.